Shalom, sahabat Renungan Kristen TV. Selamat datang di channel ini. Kumpulan kesaksian orang-orang yang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kuasa Tuhan Yesus sungguh nyata dalam kehidupan ini bagi orang yang percaya. Kiranya dengan kesaksian ini iman kita semakin bertumbuh. Jadi saya tahan penyakit itu, ya udah, hidup nggak enak, mati enggak. Singkat cerita, saya mau bunuh diri karena saya ngapain gue hidup, toh gue hidup nyusahin keluarga gue gitu. Saya ambil baygon, saya tuang di gelas kopi ya, gelas kopi saya tuang di dalam kamar, saya ingat. Dan waktu itu saya mau minum itu baygon. Ya Allah, ngapain saya hidup? Mendingan saya mati aja, kata saya. Toh saya hidup juga gak ada gunanya. Waktu saya mau minum baygon, itu di kamar, posisinya lagi duduk, ini kan tempat tidur ya. Waktu saya mau minum itu baygon, seperti ada yang ngebelai. Nah ini rambut saya ini kan dulu saya nggak pernah mandi setahun setengah kan. Setahun setengah saya nggak pernah mandi, jadi rambut saya dikonde terus gitu. Saya nggak tahu kalau rambut saya panjang, karena nggak pernah kena air ya. Jadi di kamar itu ada yang ngelus kepala saya waktu saya mau minum baygon. Ada yang ngebelai, dan saya dengar suara, "Aku mengasihimu." Jelas banget di telinga saya dan suaranya lembut banget. Dan saya pikir itu setan, karena di belakangnya gak ada orang ya. Wajar dong saya pikir itu hantu. Waktu saya ngerasa dibelai rambut saya, terus saya dengar suara, "Aku mengasihimu." Saya lihat ke belakang, gua ada orang. Wah, ini setan. Saya langsung kagak jadi tuh minum baygon. Saya keluar, saya teriak sama mama saya, "Ma, di dalam ada setan, Ma, di rumah kita." Saya, "Diem lu, ada orang pindahan. Ada setan, Ma, tadi rumah dipegang, Ma. Ih, serem banget, Ma. Diem lu, ada orang pindahan." Kenapa saya bilang itu Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu harus diuji ya. Gak sembarangan orang ngomong. Orang bisa aja namanya punya mulut, kita gak bisa kunci mulut orang. Tuhan Yesus berbicara loh sama saya. Itu urusan dia sama Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan harus diuji. Ujilah aku. Jadi harus diuji firman Tuhan Yesus itu ya. Di saat itu saya gak kenal Tuhan Yesus gitu. Ada setan. Kenapa saya bilang itu Tuhan Yesus? Karena pas waktu saya keluar rumah, itu ada orang pindahan di samping rumah saya. Samping rumah saya ini angker. Jadi setiap orang ngontrak di situ ada yang kesurupan. Katanya habis melahirkan anaknya meninggal. Katanya diambil buto ijo. Pokoknya serem lah samping rumah saya ini. Emang siapa yang pindah, mah? Itu orang Batak, kata mama saya gitu. Oh, orang Batak. Ya udah kan. Masuklah saya. Setiap malam kan saya mengeluh sakit. Nah, kakak yang baru pindah ini samping orang Batak. Jadi kita rumah itu satu aungan gitu. Satu naungan kan. Kedengeran kalau saya nangis. Kakak ini pagi-pagi datanglah di depan rumah saya. Mama saya lagi nyapu. Ibu, setiap malam saya dengar perempuan nangis ya. Siapa ya, Bu? Itu tuh, Neng. Anak saya udah dibawa kemana aja, Neng, gak sembuh-sembuh. Udah ke dukun, ke alternatif, sampai ke debus-debus, sampai... Firman Tuhan berkata Yohanes pasal 15 ayat 16, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa saudara. Jika di antara saudara saat ini masih ada yang merasa tidak layak atau ragu, ingat Anda masih punya kesempatan untuk diselamatkan. Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya. Pikul dosa kita semua dari ketidaklayakan akibat dosa-dosa itu. Tuhan memberikan kesempatan bagi siapapun yang mau bertobat. Berbaliklah dari jalan-jalan sesat dan jadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saudara.